warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di YouTube channel Hadian Dayan. Seperti yang kalian sudah lihat di depan, terdapat CPU dan teman-temannya. Kalian pasti tahu kita akan ngapain. Menurut kalian untuk komputer game, kalian lebih milih PC atau laptop? Pokoknya tulis di komen bawah. Menurut kalian lebih baik komputer PC atau laptop? Kali ini kita akan merakit PC dengan budget ya minimal 1.500.000 lah untuk mendapatkan PC dengan yang bisa kalian lihat di depan ini. Berarti masih di bawah 5 juta ya kita? Iya. Jadi sebenarnya ini adalah PC bekas. Hampir semua barang-barangnya adalah dari komponen yang bekas gitu. Kenapa saya menggunakan komponen bekas, guys? Jadi kalau beli baru itu mahal banget ya guys. Ya, itu sangat lumayan sih buat kita untuk mungkin dibilang pemula gitu. Untuk budgetnya ya lumayan gitu. Iya. Jadi kita cari yang dari bahan-bahan yang terdahulu kita restorasi ulang. Untuk motherboard saya menggunakan motherboard dari Gigabyte, yaitu seri GA-P55 US3L, dimana motherboard ini udah support PCI Express 2 dan beberapa slot lainnya ya. Saya belum tahu kegunaan dari slot ini. Malum lah, masih cukup. Dan seperti yang kalian lihat di sini, saya sudah menempelkan dengan prosesor Core i3 dengan seri 540. Jadi ini adalah seri yang sangat jadul guys, parah jadulnya, parah. Untuk tambahan yang seperti kalian lihat ini, PSU yang sudah terpampang di depan. Jika kalian belum lihat video sebelumnya, kalian tonton dulu video sebelumnya. Ini adalah PSU yang kemarin kita beli dan sudah kita review. Akan kita ganti menggunakan PSU yang baru. Jadi saya menggunakan PSU yang baru karena jelas-jelas PSU itu sebenarnya harus cari yang baru ya guys. Jangan pernah beli PSU yang bekas. Saya kemarin mendapatkan PSU yang bekas itu karena bawaan dari PC jadulnya bapak saya. Jadi emang saya gunain itu biar nggak beli lagi. Jadi sekarang saya menggunakan PSU dari Aerocool dengan tipe Lux 550 watt. Kenapa 550 watt? Karena 550 watt itu udah standar, bener-bener standar gaming yang udah low budget guys. Bisa low budget, bisa high budget, tergantung dari VGA dan CPU yang kalian gunakan. Dan karena saya di sini menggunakan VGA dari GTX 560 1GB dan 1GB 256 bit dan DDR5, sudah pasti DDR5 karena saya menggunakan ini untuk gaming, pastilah gaming. Dan di sini sudah tersedia slot 2x6 PCI Express, sudah pasti karena menggunakan 2 kali PCI Express. Jadi saya menggunakan PSU dari Aerocool Lux 550 watt. Semua itu dilakukan agar sumber daya yang dihasilkan dari PSU-nya dan tidak mati-matian. Karena kalau pakai PSU yang abal-abal akan mengalami yang seperti istilahnya jeplek gitu atau mati mendadak ya, Pada lampu rumah. seperti lampu rumah mati. Nah, kalian akan seperti itu. Dan untuk RAM-nya, saya di sini menggunakan RAM dari Kingston standar lah ya. Karena ini adalah RAM Kingston dan dengan kecepatan 1600 itu adalah kecepatan standar. Dengan kecepatan idle-nya itu 1333 MHz. Untuk RAM-nya itu saya menggunakan dual RAM ya. Jadi 2x4 jadi 8 RAM. 2 slot maksudnya. Colok 1 kanan kiri. Kenapa 2 RAM? Saya di sini menggunakan 2 RAM karena spesifikasi dari GTX 560 ini memerlukan minimal 8 GB untuk mengoperasikan dengan lancar dan anjay gaming. Tak lupa pada bagian storage-nya, saya menggunakan SSD dari Adata dengan seri SU560. Karena kalau nggak SSD itu nggak enak guys, nggak ngebut, pelet, kekerong.
dengan kapasitas 120 GB. Harganya termasuk sangat murah ya sekarang. Tuh dulu saya beli harganya 350-an dan sekarang saya cek lagi harganya udah turun jadi 240, 230-an. Oh ya, untuk RAM ini kemarin saya beli itu 180 ribu dan sekarang itu turun ya jadi 148 ribu. Parah banget. Nah, makin murah lah, lumayan. Jadi untuk kalian yang ingin merakit PC game untuk bermain game jadi untuk kalian yang ingin merakit PC dengan low budget, mungkin kalian bisa banyak tonton channel-channel lain atau channel kita gitu. Banyak rekomendasi atau masukan buat kalian apabila kalian butuh informasi lebih. Jika kalian ingin bertanya, silakan isi kolom komentar saja guys. Insya Allah kami jawab. Oh ya, satu hal yang paling penting ya, ini adalah tempat di mana semua komponen-komponen tersebut menyatu dalam satu rumah. Ya, ini saya menggunakan casing yang sangat murah, meriah, parah. Dan saya juga telah melakukan sedikit modifikasi pada casing Faro Kronos seri VZ2. Dan seperti yang kalian lihat, di bagian depan saya bolongin karena kalau nggak ada airflow dari depannya tuh panas guys. Ini namanya juga kan Buat gaming gitu. gaming, anjay kere hore. Dan pada bagian belakangnya ini saya bolongin dua ya, pakai gerinda, nggak tanggung-tanggung, langsung pakai mesin ganas. Yang penting bisa adem. Iya. Pokoknya kalau udah adem tuh udah nggak usah otak-atik lagi, enak tuh. Kita bikin PC ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi kita lebih ke fungsinya. Jadi untuk memaksimalkan fungsi seperti airflow yang kita butuhkan lebih, di sini terdapat lubang yang sangat kurang, jadi kita bolongkan sendiri pakai gerinda. Ya, bagian depannya juga saya bolongin ya. Nanti untuk depannya saya akan membuat modifikasi lebih lanjut ya. Di bagian depan akan saya beri mika, di bagian atas akan saya beri dua bolongan guys. Oh ya guys, untuk fan CPU-nya, karena saya merasa fan CPU dari bawaan Intel itu sangat lemot banget. Niupnya tuh kayak niup apa ya? Niup lilin. Iya, niup lilin. Bukan airflow tornado ya. Jadi saya di sini menggunakan fan CPU dari AMD. Gimana caranya fan CPU AMD dicolokkan dengan heatsink Intel? Pasti nggak nyambung kan? Dan untuk bagian keyboard, mouse, mousepad, dan monitor itu kami menggunakan monitor Samsung dari seri ThinkMaster 732MW dan mouse A7X. Atau enggak, ini biasanya mouse yang ngehits pada zaman dulu ya, biasanya buat nge-cheat auto kill pada PB karena enak ini makronya, buat main Dota juga enak banget, ada auto cast nya. Dan pada mousepadnya saya menggunakan mousepad dari NY dari seri MP number 4 ya, lumayan bagus juga. Dan pada keyboardnya saya menggunakan keyboard Cedis Blade Mate. Itu keyboardnya paling enak guys menurut saya, bisa dibanting soalnya. Jadi di dalam PC ini ada yang unik guys. Untuk penerangannya kita pakai penerangan LED alis motor. Mungkin seperti ini nih guys bentuknya. Nah, dan bagaimana cara memasangnya nanti akan kita jelaskan secara rinci. Oh iya, saya lupa untuk storage-nya, karena storage itu terbagi dua ya. Biasanya C itu buat SSD dan yang selainnya D atau G, H itu pakai HDD. Di sini saya menggunakan HDD dari Toshiba seri MK6475 GSX dengan kecepatan ya rata-rata lah 7200 rpm dengan kapasitas 640 GB. Dan untuk fan ya, karena ini adalah PC gaming ala-ala anjay gaming, saya menggunakan fan dari NYK Gaming Explore untuk bagian depannya, karena kalau nggak RGB itu rasanya nggak enak guys. Dan untuk sisa fan-nya itu saya menggunakan hot fan guys, itu masing-masingnya rata-rata 2000 hingga 3000 rpm. Oke guys, kalian kan udah penasaran banget nih gimana hasil ending dari PC rakitan kita. Jadi langsung aja kita ke video testing game ya. Dalam video testing game ini kami menggunakan game Dota GTA 5. Lumayan berat ini. Iya, itu lumayan berat. Dan The Witcher 3 itu game yang berat.
Untuk ketiga game itu mungkin paling berat adalah The Witcher, paling enteng adalah Dota 2. Jadi kali ini pada Dota saya menggunakan settingan rata kiri, tetapi dengan game screen render quality-nya dikasih 100. Meskipun settingan low, menggunakan screen render quality 100 itu akan meningkatkan hasil grafis yang lebih baik ya. Tentunya juga menguras FPS. Seperti yang bisa kalian lihat di monitor sebelah kiri itu terdapat keywordnya rata-rata 15-30 fps ya, nggak pernah nyentuh lebih dari 30 dikarenakan recording dan analisa game seperti analisa fps, beberapa analisa temperatur dari GPU tersebut. Lanjut ke game GTA 5, saya juga menggunakan settingan rata kiri, semua rata kiri karena GTA 5 itu juga udah lumayan berat ya untuk GTX 560. Dan anehnya di GTA 5 ini saya mendapatkan FPS lebih tinggi daripada di Dota, sekitar 30-40 fps dengan average tanpa recording hingga 60 fps. Dan lanjut pada game The Witcher, game terberat yang saya rasakan, itu mendapatkan FPS rata-rata 20 hingga 30, ya normal lah. Tetapi dengan average yang jauh di bawah GTA 5, yakni 32 average FPS. Dan semua game ini terlihat agak kentang gitu ya guys, karena pada sesi main game plus recording plus menampilkan grafis, analisa FPS dan temperatur itu memakan banyak RAM, dan CPU juga memakan banyak RAM, CPU dan GPU. Jadi gimana guys hasil rakitan PC kami? Gaming atau nggak gaming? Atau menurut kalian benar-benar sangat tidak worth it? Komen di bawah ya guys. Oh ya, mungkin untuk project selanjutnya kita akan mengubah VGA atau kartu grafis dari PC ini, di upgrade lah ya, biar lebih baikan dikit, biar lebih anjay gaming. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu cuy, baru lanjut video yang lain ya. Oke guys, menurut saya segitu aja ya. Itu adalah PC pertama kami, yakni Miku MK2. See you soon guys.